Sekuat-kuatnya pahlawan favorit kita, tentu saja mereka masih punya titik kelemahan masing-masing. Ya, hal itu natural saja dalam dunia superhero, dan di tokusatsu sekalipun masih ada formula semacam itu untuk menekankan sisi manusiawi pada tiap pahlawan kita, sekaligus memberikan pesan moral terhadap anak-anak untuk berusaha melawan rasa takut tersebut. Akan tetapi, ternyata ada beberapa kelemahan yang mungkin tidak masuk akal atau terkesan konyol di mata penonton, sehingga memberikan tawa tersendiri bagi kita. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 kelemahan teraneh di tokusatsu versi Tokufex Indonesia. Takut kotor, Ultraman Zurf. Kita mulai dari Ultraman terkocak sepanjang masa ini. Siapa lagi kalau bukan Zurf? Seperti yang pernah kita ulas, bahwa Zurf merupakan movie parodi resmi Ultra Series dalam rangkaian anniversary ke-30 franchise ini pada tahun 1996. Maka dari itu, banyak unsur nyeleneh yang disisipkan dalam film tersebut. Dan buat mereka yang masih awam dengan film ini, singkatnya Ultraman Zurf adalah Ultraman yang berasal dari Land of Hikari di planet Nebula Z95, sebuah universe plesetan dari Land of Hikari, yakni tempat para Ultraman Showa berasal. Dan sesuai nama tempat asalnya, dalam wujud manusianya yang bernama Katsuto Asahi, ia berubah menggunakan Picari Bracer, yakni sebuah device yang berwujud sikat gigi elektrik. Bisa dibayangkan, ada Ultraman yang berubah menggunakan sikat gigi. Dan alasan mengapa demikian, sebab Zurf datang ke bumi untuk menghapuskan polusi atau pencemaran yang ada di planet ini. Maka dari itu, kebersihan adalah poin utama dalam dirinya, baik dalam wujud Ultra maupun manusia. Oleh sebab itulah, Katsuto sangat anti terhadap hal yang kotor-kotor, dan bahkan menjadi kelemahan terbesarnya karena menyulitkan dirinya dalam pertarungan. Bahkan color timer yang ada di dadanya bukan berkedip karena melewati batas 3 menit layaknya Ultraman lainnya, melainkan karena tingkat kehigienisan dirinya yang semakin berkurang. Namun itulah pesan moral dari film tersebut, bahwa anak-anak harus terus menjaga kebersihan diri, dan di era saat ini kita baru menyadari betapa pentingnya cuci tangan. Fobia ketinggian, Trinikuan, Mighty Morphin Power Rangers. Trinikuan sendiri merupakan Ranger kuning pertama di universe Power Rangers. Digambarkan sebagai wanita muda yang lincah, tenang, penyayang, dan juga tangguh. Namun, sebagaimana sempurnanya seorang Trini, ia juga tetap punya kelemahan yang barangkali masih sangat manusiawi, yakni fobia ketinggian. Ya, fobia yang paling umum terjadi di banyak orang. Hal itu bahkan sudah dimunculkan sejak episode kedua season pertama Mighty Morphin Power Rangers, di mana Trini takut untuk melakukan panjat tali di Angel Grove Youth Center bersama dengan kawan lainnya. Episode ini juga memfokuskan bagaimana Ranger kuning tersebut berusaha mengalahkan rasa takutnya terhadap ketinggian, seperti momen di mana Trini harus menyelamatkan Billy yang terkepung di sebuah jurang yang tinggi, dan ia harus mengesampingkan fobianya demi kawan baiknya tersebut. Di akhir durasi, bahkan ia dikerjai oleh Zack sehingga kaget dan nekat memanjat tali yang semula ia sangat takuti tersebut. Takut ikan, Billy Cranston, Mighty Morphin Power Rangers. Masih di Mighty Morphin, di mana selain Trini, anggota lainnya juga punya ketakutan yang aneh terhadap sesuatu, yakni ikan. Mungkin tidak aneh bagi kebanyakan fans, sebab awalnya Billy dikenal sebagai anggota yang paling culun dan juga paling pengecut dibanding kawan lainnya. Dan pada episode ke-43 yang berjudul Something Fishy, di mana Billy mengaku pada Kimberly bahwa ia takut pada ikan semenjak kecil. Saat ia tengah melakukan eksperimen kecil di sebuah kolam dan jarinya kemudian digigit oleh ikan di kolam tersebut. Parahnya, saat itu Rita menurunkan salah satu monsternya yang bernama Goofish. Dan sesuai namanya, monster ini berwujud ikan. Hal itu sontak membuat Billy ketakutan setengah mati meskipun sudah dalam wujud Ranger birunya. Dalam episode ini juga menceritakan bagaimana Ranger biru yang satu ini menghadapi rasa takutnya, tentu saja demi menyelamatkan Jason dan kawan-kawannya. Saat-saat terdesak semacam itu membuat dirinya menjadi satu-satunya orang yang mampu bertindak. Dan setelah berhasil melawan ketakutannya tersebut, Billy kemudian memiliki hobi baru, yakni memancing. Takut makan tomat, Hayate, Seiju Sentai Gingaman. Ya, mungkin kita sudah pernah menyinggung sedikit soal ini, di mana Ranger hijau dalam serial Seiju Sentai Gingaman ini ternyata punya ketakutan yang amat sangat konyol. Hayate sendiri merupakan prajurit dari hutan Ginga yang sangat tenang, dewasa, dan berwibawa. Akan tetapi, tetap saja ia punya ketakutan terhadap sesuatu, yakni tomat. Ya, dalam episode ke-21 Gingaman memperlihatkan rasa takut Hayate terhadap buah merah tersebut.
Namun dalam suatu momen pertarungan, Hayate terluka parah akibat serangan dari salah satu monster Balban, sehingga membuat kondisinya menjadi tidak memungkinkan untuk bertarung. Kecuali Hayate memakan buah merah ajaib yang berasal dari hutan Ginga. Akan tetapi, mengingat hutan tersebut saat ini sudah tidak ada, maka satu-satunya jalan adalah mencari buah lain dengan kandungan yang sama. Dan buah yang dimaksud tidak lain adalah tomat yang ia benci sejak awal. Akan tetapi, Hayate tetaplah tidak mau memakannya sama sekali, meskipun sudah dalam keadaan mendesak sekalipun. Namun, mereka tidak menyerah, sebab Goki kemudian mendapat ide untuk mencari tomat terbaik di sebuah bukit, atas informasi dari guru Suzuko. Dan setelah perjuangan panjang, akhirnya Hayate mau memakan tomat tersebut dengan penuh rasa takut. Akan tetapi, kemudian menyadari bahwa tomat yang ia makan adalah tomat biasa. Dan Hayate kini bisa menyingkirkan ketidaksukaannya pada tomat di akhir durasi episode tersebut. Fobia laba-laba, lemari baju, dan bernyanyi di atas panggung, Power Rangers Jungle Fury. Mungkin ini termasuk ketakutan normal tiap manusia, terutama anak-anak. Karena pada episode ke-14 Power Rangers Jungle Fury ini, Casey, Lily, dan Theo harus melewati tes dari para master untuk mendapatkan kekuatan baru. Dan tes yang dimaksud adalah mencoba menyingkirkan ketakutan terbesarnya masing-masing. Di mana Lily, sang ranger kuning yang takut terhadap laba-laba. Kemudian Theo, sang ranger biru yang takut bernyanyi di hadapan orang banyak. Dan yang paling unik adalah Casey yang takut terhadap lemari baju di kamarnya saat ia masih kanak-kanak. Ya, semua ketakutan tersebut mungkin terdengar sangat klise dan mudah untuk disingkirkan. Namun percaya atau tidak, semua itu adalah konsep fobia yang kerap dialami oleh anak-anak di Amerika Serikat. Dan disitulah pesan moralnya, untuk melawan semua perasaan mengerikan di pikiran mereka. Karena kemudian, Lily menjadi berani untuk menyentuh laba-laba dan menganggap bahwa serangga tersebut nyatanya tidak begitu menyeramkan. Theo pun demikian. Ia kemudian punya keberanian untuk bernyanyi di hadapan banyak orang walaupun dengan penuh keraguan-raguan. Serta Casey yang memberanikan diri untuk membuka lemari bajunya dan membuktikan bahwa semua ketakutannya selama ini hanyalah ilusi semata. Dan dari situlah mereka lulus dan mendapatkan upgrade kekuatan yang baru yang disebut Jungle Master Mode. Takut ayam, kepanasan, dan kekurangan zat gula, Tokume Sentai Go Busters. Ya, mungkin serial ini yang paling realistis di era 2010-an ke atas, di mana selain bertema teknologi canggih, semua personilnya memiliki titik lemah masing-masing akibat dari efek samping oleh kekuatan Go Busters mereka. Seperti yang kita ketahui, Red Buster yang bernama Hiromu Sakurada ini takut dengan ayam semenjak kecil. Ketakutannya tersebut tidak hanya dalam wujud ayam yang sebenarnya, bahkan juga melalui foto atau sekedar menyebut namanya saja. Kelemahan tersebut membuat Hiromu menjadi membeku atau tidak dapat bergerak beberapa saat. Lalu Blue Buster yang bernama Ryuji Iwasaki ini juga tidak kalah anehnya, di mana ia sangat anti terhadap kepanasan atau overheat. Karena jika Ryuji mengalami overheat, baik dalam pertarungan ataupun kehidupan sehari-hari, emosinya menjadi tidak terkendali dan mudah marah-marah. Sangat bertolak belakang dengan sifat aslinya yang sangat dewasa dan penyabar. Kemudian anggota wanita mereka yang bernama Yoko Usami ini juga harus rajin mengonsumsi makanan manis, seperti coklat atau permen misalnya. Karena jika tidak, ia akan kehilangan tenaga dan akan mudah pingsan. Itu juga kerap terjadi pada momen pertarungan di mana Yoko menjadi lesu akibat kekurangan zat gula dalam darahnya. Dalam versi Power Rangers Beast Morphers, kelemahan barusan nyaris diganti semua, seperti Devon Red Ranger yang takut terhadap anjing. Lalu Zoe sang ranger kuning yang harus rajin memakan wortel karena kekuatannya yang berasal dari kelinci. Akan tetapi Raffi, sang ranger biru masih konsisten dengan kelemahan yang berupa overheat. Takut air, Miharu Minato, Kamen Rider Aqua, Movie War Megamax. Dan yang terakhir adalah ironi paling kocak dari yang pernah ada, di mana tokoh dalam movie kolaborasi Forze dan juga Ozu ini memang sangat aneh. Tokoh ini bernama Miharu Minato, pemuda dari masa depan yang mengalami perjalanan waktu ke masa saat itu. Singkatnya, Miharu adalah pemuda pemalu dan juga pengecut, yang saat itu terpilih menjadi Kamen Rider Aqua. Akan tetapi, karena ketakutannya terhadap air, ia tidak mampu mengendalikan kekuatan tersebut. Namun parahnya, ia kemudian mendapatkan kekuatan untuk menjadi Kamen Rider Poseidon, di mana hal tersebut adalah hasil kreasi dari Kogami Foundation. Akan tetapi, Miharu menjadi rider yang hilang kendali karena core medal dalam dirinya, yang saat itu mengambil alih kesadarannya. Dan dalam wujudnya tersebut, ia melakukan berbagai macam kejahatan dengan membunuh banyak orang, terutama para anggota Kogami Foundation di awal film tersebut.
Akan tetapi pada akhirnya, Miharu mampu menyingkirkan rasa takutnya tersebut, dan akhirnya mampu berubah menjadi Kamen Rider Aqua. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokufex Indonesia.